Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, yang ditulis oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab tentang al-buyu al-manhiya anhu, bab tentang jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Kita masuk dua hadis terakhir dari bab ini. Hadis nomor 259 dan juga nanti hadis ke 260. Ini dua hadis terakhir dari bab jual beli yang dilarang oleh syariat. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Al-Hadithut Tasi'a wal Khamsuna Ba'dal Mi'atain, hadis nomor 259. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Mas'ud, salah satu dari kalangan Ansar, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa maharil baghi wa hulwanil kahin. Kata Abu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing, melarang hasil dari jasa melacurkan diri. Yang ketiga, Rasulullah melarang hasil dari perdukunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada tiga profesi yang Allah haramkan di dalam hadis ini. Yang pertama, memperjualbelikan anjing. Antum bedakan ya antara memelihara anjing dengan memperjualbelikan anjing. Para ulama sepakat kalau memelihara anjing, para ulama membolehkan untuk tiga perkara. Kalau memelihara anjing, ulama sepakat hukumnya boleh untuk tiga perkara ini saja. Selain untuk tiga perkara ini, haram hukumnya memelihara anjing. Untuk apa itu? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya juga, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, man iqtana'a kalban illa kalba masyiatin aw saydin
barang siapa yang memelihara anjing kecuali untuk menjaga peternakan, yang kedua untuk berburu, sebagian ulama menafsirkan yang ketiga untuk jaga perkebunan, kecuali untuk tiga ini saja maka itu dibolehkan. Tapi siapa yang memelihara anjing selain untuk tiga ini, maka Rasulullah ancam. Kata Rasulullah, illa, kecuali orang tersebut kalau dia memelihara anjing bukan karena sebab tiga ini, nuqisa min amalihi al-yawma qiratan, akan dikurangi pahalanya setiap hari sebesar 2 qirat. Siapa yang memelihara anjing selain untuk apa? Menjaga peternakan, menjaga perkebunan, atau untuk berburu, maka setiap hari dikurangi pahalanya sebesar 2 qirat. Sebesar 2 qirat, para ulama menafsirkannya, 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Berarti kalau 2 qirat berarti sebesar 2 gunung Uhud. Yang kita tahu begitu besar sekali panjang dan juga ya tingginya gunung Uhud tersebut. Nah, ini hadis yang bicara tentang memelihara anjing. Ulama sepakat memelihara anjing untuk salah satu dari tiga ini diperbolehkan. Tapi memperjualbelikan anjing, ulama beda pendapat. Hukum memperjualbelikan anjing. Pendapat yang pertama, hukum memperjualbelikan anjing haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Apakah itu untuk menjaga peternakan, apakah itu untuk jaga perkebunan, atau tadi untuk berburu? Kalau itu dari hasil jual beli, itu haram menurut pendapat yang pertama ini. Pendapat siapa ini? Pendapat yang pertama, pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Yang dimaksud mayoritas para ulama di sini adalah Imam Malik dalam satu riwayatnya, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Mereka mengharamkan jual beli anjing secara mutlak untuk apapun itu, walaupun ada manfaatnya tadi. Apakah untuk apa? Menjaga perkebunan, menjaga peternakan, tetap kalau itu dari hasil jual beli haram hukumnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah dan sebagian para ulama dari mazhab Malikiyah. Mereka mengatakan hukum asalnya jual beli anjing itu haram. Hukum asalnya jual beli anjing itu haram. Namun apabila dari jual beli itu ada manfaatnya, sebagaimana tadi untuk jaga peternakan, untuk jaga perkebunan, untuk berburu, atau misalnya hari ini untuk menangkap para pelaku kejahatan, kan menggunakan apa? Anjing pelacak untuk mengendus ya bau mereka, atau mungkin ada barang-barang yang haram yang dibawa oleh penjahat tersebut, maka anjing ini bisa untuk mencium. Kalau menurut pendapat kedua, boleh kalau di dalamnya ada manfaat. Kita sebutkan dalil masing-masing.
Dalil pendapat yang pertama, mereka berdalilnya dengan hadis ini yang kata sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Rasulullah melarang hasil penjualan dari anjing secara mutlak. Untuk apapun anjing itu digunakannya. Kalau itu hasil dari penjualan anjing, haram hukumnya secara mutlak. Ini pendapat siapa tadi? Jumhur, mayoritas para ulama. Adapun Imam Abu Hanifah dan sebagian para ulama dari mazhab Maliki, mereka berpendapat boleh kalau untuk tadi jaga peternakan, jaga perkebunan, berburu untuk jadi anjing pelacak menangkap para penjahat, itu boleh berdasarkan hadis yang kita bawakan tadi. Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing kecuali untuk 3 tadi, berarti boleh untuk 3 itu. Maka ulama mengatakan kalau untuk dipelihara saja diperbolehkan karena untuk 3 ini, maka jual belinya juga diperbolehkan. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah dan juga sebagian ulama madhab Malikiyah. Ya. Kemudian jumhur ulama yang mengharamkan secara mutlak tadi, mereka juga berdalil bahwasannya anjing itu najis, bahkan najisnya masuk najis apa? Mughalladhah. Najis yang sangat besar. Terlepas ulama beda pendapat, apakah yang najis air liurnya saja atau yang najis seluruh tubuhnya. Pernah Anda sampaikan ya, menurut Imam Malik yang najis itu hanya air liurnya saja untuk anjing tersebut. Walaupun mayoritas ulama mengatakan yang najis seluruh tubuhnya, tapi ini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama. Kalau anjing itu najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Karena para ulama punya kaidah, setiap barang yang najis maka haram untuk diperjualbelikan. Antum hafalin itu kaidahnya. Setiap barang yang najis maka haram untuk diperjualbelikan. Maka anjing itu najis, semua barang yang najis itu. Kotoran manusia boleh nggak diperjualbelikan? Nggak boleh. Kotoran binatang, ya, darah, bangkai, itu semua masuk dalam kategori najis, haram untuk diperjualbelikan. Nah, ini kaidahnya. Semua barang yang najis maka dia haram untuk diperjualbelikan. Apa dalilnya? Semua barang yang najis itu haram diperjualbelikan. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahud. Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Kenapa Rasulullah sampai berdoa seperti ini? Kata Rasulullah, innallaha harrama syuhumal maitah fa ajmaluhu fa akala thamanah. Karena orang-orang Yahudi itu ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka malah mengolahnya dan mereka memperjualbelikan lemak dari bangkai tersebut. Dari hadis ini ulama punya kaidah, setiap benda yang najis maka dia haram untuk diperjualbelikan. Maka termasuk anjing ini. Anjing ulama sepakat najis, maka dia menjadi barang yang haram untuk diperjualbelikan.
kotoran manusia, kotoran binatang, itu haram untuk diperjualbelikan. Adapun masalah pupuk nanti kita bahas, karena ulama beda pendapat. Kalau kotoran itu dari binatang yang boleh dimakan, menurut mazhab Hambali dan Maliki itu kotorannya tidak najis. Pernah Anda sampaikan ya, kotoran binatang yang dagingnya boleh dimakan, menurut mazhab Hambali dan Maliki itu tidak najis. Kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, itu menurut Imam Ahmad dan Imam Malik itu tidak najis. Makanya mereka membolehkan pupuk dari hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya. Artinya boleh diperjualbelikan karena itu bukan barang yang najis. Dulu pernah Anda sampaikan hadisnya riwayat Bukhari tentang golongan atau rombongan orang-orang Uraniyin yang mereka baru masuk Islam, tinggal di kota Madinah, terkena wabah penyakit. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada mereka apa? Minum dari susu unta dan air seninya. Akhirnya mereka minum susu dan air seni unta, dengan izin Allah mereka sembuh. Ini yang dijadikan dalil oleh mazhab Hambali dan Maliki. Seandainya kotoran unta itu najis, pasti Rasulullah tidak akan menyuruh untuk meminumnya. Dari situlah mereka memiliki kesimpulan hukum, setiap hewan yang boleh dimakan dagingnya maka kotorannya tidak najis. Menurut madhab yang mengatakan kotoran itu tidak najis, ya boleh jual beli pupuk dari hewan atau dari kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya. Adapun kalau itu kotoran hewan yang haram dimakan dagingnya, ulama sepakat, maka pupuknya juga haram untuk diperjualbelikan. Paham antum sampai sini? Ya. Yang ketiga, dalilnya jumhur. Dalil jumhur tentang haramnya jual beli anjing secara mutlak. Kata mereka, sebab kenapa diharamkan jual beli anjing secara mutlak, karena Rasulullah mengancam setiap rumah yang di dalamnya ada anjing, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Sebagaimana yang dulu pernah Anda bahas juga ya, hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, innal malaikata la tadkhuluna baitan fihi kalbun wala tasawir. Sesungguhnya malaikat-malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Dalam riwayat lain, di dalamnya ada patung-patung makhluk bernyawa. Maka hadis ini jelas, setiap rumah yang di dalamnya ada anjing, malaikat rahmat nggak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Ini yang dijadikan dalil jumhur. Kata mereka, kalau rumah itu diancam nggak dimasuki malaikat rahmat, maka berarti memperjualbelikan anjing hukumnya haram secara mutlak. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama. Namun wallahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ana lebih menguatkan pendapat yang kedua. Kalau di situ memang ada manfaatnya, seperti apa tadi? Untuk jaga peternakan, untuk jaga perkebunan, untuk apa lagi? Berburu, untuk digunakan sebagai
anjing pelacak untuk melacak para penjahat, maka itu dibolehkan. Karena kenapa? Karena itu dalam keadaan hajat, kebutuhan yang memang itu ada manfaatnya, dan manfaatnya itu ya terasa oleh kaum muslimin. Karena ternyata ada penjahat-penjahat yang dia nggak bisa terlacak keberadaannya kecuali dengan ciuman-ciuman dari anjing-anjing yang seperti itu, yang terlatih. Maka dibutuhkan manfaat dari anjing tersebut, maka kita katakan hukum asalnya memang jual beli anjing itu diharamkan. Tapi ketika ada manfaat di sana, maka hukumnya berubah menjadi boleh karena ada manfaat dari anjing tersebut. Ini yang wallahu ta'ala alam lebih ana kuatkan. Sekarang muncul orang-orang yang jual makanan anjing, apa namanya, pensop, ya, makanan-makanan binatang kan? Boleh nggak jual makanan anjing? Nah, boleh tidak? Memang kalau bahas fikih muamalah luas kemana-mana, karena semakin berkembang zaman kita. Kan ada tuh yang jual makanan anjing, pensop ya namanya. Boleh gak dia khusus ini makanan untuk anjing? Kalau makanan kucing ya jelas boleh, ya, karena dia tidak najis. Ini makanan khusus anjing dia jual, boleh tidak? Hah? Makanan khusus anjing. Setelah kita tahu bahwasannya memelihara anjing selain untuk 3 tadi dikurangi pahalanya sebesar 2 qirat, maka ulama menghukumi tergantung dia jual makanannya untuk orang yang memelihara anjingnya seperti apa. Kalau orang itu melihara anjingnya untuk salah satu dari 3 tadi, boleh. Tapi kalau dia mau ngasih makannya kepada orang yang memelihara anjing untuk selain 3 tadi, maka dia hukumnya menjadi haram. Karena sama dengan wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam berbuat maksiat dan permusuhan. Nah ini ya, maka hukum jual makanannya dirinci. Dia untuk kasih makan anjing yang seperti apa? Anjing yang boleh dipelihara atau yang nggak boleh? Kalau anjing yang boleh dipelihara tadi untuk dia jaga tempat, jaga peternakan, jaga perkebunan, untuk melacak penjahat, untuk berburu, maka boleh memberi makan yang seperti itu. Tapi kalau yang dia jual kepada orang yang dia melihara anjingnya untuk selain 3 ini, maka hukumnya menjadi haram walaupun dia hanya jual makanannya saja. Karena termasuk dalam tolong menolong dalam melakukan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini pembahasan tentang masalah penghasilan dari jual beli anjing. Yang kedua, kata Abu Mas'ud, Rasulullah melarang hasil jual jasa dari pelacuran. Disebutnya di sini apa? Mahril baghi. Dengan alasan apapun. Hari ini kan muncul seolah-olah digambarkan kalau dia wanita yang memang membutuhkan untuk menafkahi anak-anaknya, ya sudah, itu dalam keadaan terpaksa. Padahal tidak seperti itu. Banyakan mana pekerjaan yang halal atau yang haram itu?
Lebih banyak mana? Yang halal lah, karena hukum asalnya pekerjaan ini semuanya dibolehkan kecuali yang ada dalil keharamannya. Maka jangan sampai seorang wanita dia berargumen, ini saya terpaksa harus nafkahi anak saya, padahal masih banyak pekerjaan-pekerjaan halal yang lainnya. Maka dia jadikan ini sebagai dalil, oh saya mah dalam keadaan darurat. Sebagian orang memudahkan kata-kata darurat ini. Padahal darurat itu kalau dia nggak lakukan itu dia bakal mati, itu baru darurat. Ya, kalau dia nggak lakukan itu dia bakal binasa atau mati, itu definisi darurat menurut ulama. Seperti antum lagi di hutan kan, nggak ada makanan satupun kecuali hanya daging babi saja. Kalau memang antum akan mati kalau nggak makan itu, baru itu namanya darurat. Tapi kalau antum masih bisa makan daun, ya makan daun berarti. Ya, karena itu masih ada ya halalnya. Nah ini kadang sebagian kaum muslimin memudahkan kata-kata ini darurat, ini darurat. Padahal darurat itu definisinya tadi sebagaimana yang didefinisikan Imam Suyuti rahimahullah, darurat itu kalau dia nggak melakukannya dia akan mati atau binasa. Baru itu perkara yang dibolehkan. Yang ketiga, wahulwanil kahin. Rasulullah juga melarang penghasilan dari dukun paranormal. Orang yang datang ke dukun dan paranormal saja diancam sama Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Allah enggak terima salatnya 40 hari 40 malam. Maka kalau ada dukun yang dia meramal perkara-perkara gaib, ciri-ciri dukun tuh gitu ya, dia meramal apa? Perkara-perkara gaib. Padahal nggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah saja. Sampai Rasulullah pun tidak tahu perkara-perkara gaib kecuali yang Allah wahyukan saja kepadanya. Sering anak kasih dalilnya tentang hilangnya kalung Aisyah. Rasulullah nggak tahu tuh kalung Aisyah ada di bawah ontanya. Kapan tahu? Ketika ontanya pada berdiri kan, mau balik ke Madinah. Rasulullah sekalipun nggak tahu perkara gaib seperti itu. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku tahu perkara gaib, keadaan yang akan datang seperti ini, dia ramal nanti akan terjadi seperti ini, itu dusta dan itu adalah dukun. Walaupun pakaiannya mungkin pakaian ustaz, walaupun pakaiannya pakaian gamis, tapi ketika dia meramal keadaan yang akan datang dengan ramalan-ramalan, itu sama saja seperti dukun. Dan Rasulullah haramkan ini yang namanya penghasilan dukun dan paranormal. Allah yang katakan dalam surah Al-Jin, alimul ghaibi wasyahada, dialah Allah yang tahu yang nampak dan yang tahu yang tersembunyi. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib satupun, illa man irtada mir rasulin, kecuali dari kalangan rasul yang kami ridho kepadanya. Ya sudah jelas ya, kalau ada orang ngaku-ngaku dia tahu perkara gaib, itu dusta dan bohong. Gak ada yang tahu. Rasulullah sekalipun, Nabi yang paling mulia, kekasih Allah, gak tahu perkara-perkara gaib kecuali yang Allah wahyukan kepada beliau saja.
Nah, ini dukun biasanya mengklaim dirinya tahu perkara gaib dan dia meramal apa yang akan terjadi, yang akan datang. Nah, ini hadis nomor 259. Kita lanjut hadis yang terakhir dalam bab ini, bab jual beli yang dilarang. An Rafi' ibni Khadij radhiyallahu an, dari sahabat Rafi' bin Khadij, semoga Allah meridai beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amanal kalbi khabithun wa mahrul baghi khabithun wa kasbul hajjami khabithun. Kata Rasulullah, hasil penjualan anjing itu buruk, hasil dari jasa melacurkan diri itu buruk, dan hasil penghasilan dari bekam itu buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dua sama ya tadi ya, hasil penjualan anjing itu khabith, hasil dari melacurkan diri para pelacur itu khabith, yang artinya buruk. Nah, yang ketiga nih, hasil dari membekam itu buruk, kata Rasulullah. Di sini ulama berbeda pendapat tentang tukang bekam. Ini hadis ya, jangan bilang pendapat ana, ini hadis ya, bahwasannya penghasilan bekam itu khabith, buruk. Apa maksudnya? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Disinilah pentingnya kita duduk di majelis ilmu. Kita tahu bagaimana cara menggabungkan dua dalil yang kelihatannya saling bertentangan. Karena hadis ini, kalau kita komparasikan dengan hadis yang lain yang membolehkan tentang penghasilan bekam, ini jadinya kontradiksi kelihatannya. Karena hadis yang membolehkan bekam itu juga hadisnya riwayat Bukhari. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam, wa a'tal hajjama ujrah, dan Rasulullah memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. Kata Ibnu Abbas, lau kana haraman, seandainya upah untuk tukang bekam itu haram, maka pasti Rasulullah enggak memberikannya. Lihat kan, ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang mengatakan khabith, penghasilan tukang bekam itu. Dari sini ulama beda pendapat bagaimana caranya menggabungkan dua hadis ini. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan hadis yang membolehkan tukang bekam menerima upah itu hadis yang menghapus hadis yang melarang untuk menerima upah bekam. Jadi mereka katakan hadis yang melarang tentang bekam itu telah dimansuh secara hukum. Ada yang namanya nasikh dan mansuh. Ada hadis yang menghapus hukum, ada hadis yang dihapus hukumnya. Maka hadis yang mengharamkan tukang bekam dapat upah itu telah dihapus dengan hadis yang apa? Yang membolehkan tukang bekam untuk mendapatkan upah. Tadi hadisnya riwayat Bukhari. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka menggabungkan dua hadis ini. Karena kata mereka, menggabungkan dua hadis yang kelihatannya bertentangan itu lebih utama daripada membuang salah satunya. Bagaimana cara menggabungkannya?
Kata mereka yang menggabungkan ini, bahwasannya hukum menerima upah dari bekam itu boleh, tapi itu upah yang agak kurang layak. Sebagian ulama mengatakan itu amalun rodi, amalan yang kurang terpuji. Makanya mayoritas ulama menghukuminya makruh. Jadi dua hadis ini digabungkan. Rasulullah mengatakan kasbul hajjami khabithun, penghasilan bekam itu khabis. Khabis di sini bukan haram, tapi penghasilannya itu kurang terpuji, agak rendah gitu. Maka di sini ulama membolehkan, tapi hukumnya apa tadi? Makruh. Lebih baik profesi yang lainnya. Paham antum cara menggabungkan dua hadis ini? Ya, hadis ini yang mengatakan khabith bukan maknanya haram, tapi maknanya apa? Kurang terpuji saja kalau penghasilan dari bekam itu. Karena ada hadis yang membolehkan, maka boleh di sini maknanya apa? Makruh, kurang terpuji, lebih baik untuk ditinggalkan. Nah ini dua hadis tentang hasil jual beli jasa yang diharamkan, ya, tentang jual beli yang diharamkan oleh syariat ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi yang cukupkan ya, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal yang mau bertanya. Ya, tafadhal Mas Luqman.